Halo, selamat datang lagi Sobat Lakon yang selalu menebarkan kebaikan dan cinta kasih. Terima kasih sudah bergabung kembali pada channel kami Kening Hati. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kebaikan selalu mengikuti kehidupan kita sehari-hari. Jadi terima kasih telah tetap di sini untuk tune in ke channel kita Kening Hati, di mana kita akan tetap menggunakan bahasa-bahasa formal, bahasa-bahasa masyarakat, yaitu bahasa budaya. Karena kita akan membahas banyak sekali tentang topik budaya sekarang ini lagi menjadi fokus pemikiran atau fokus masalah dari bangsa Indonesia sendiri, utamanya kita yang ada di Nusantara. Kenapa seperti itu? Karena bahasa budaya merupakan bahasa universal yang semua manusia menggunakannya. Dan kita coba nanti akan menggajar tentang masalah kebudayaan ini sendiri, sinkronisasi dengan peradaban, sinkronisasi dengan kegiatan sehari-hari seperti apa. Belum masuk ke sana, kita harus ke intro dulu. Selamat datang kembali Sobat Lakon. Sekarang kita sudah berada di sebuah ruangan yang penuh energi, penuh kekuatan. Kalau kita ngomong energi Kang Dian, ini kita nggak jauh-jauh lagi ya. Kita sudah kenal dengan Kang Dian, dan selama ini kita sering saja diskusi tentang masalah-masalah budaya, masalah kebatinan, masalah ketuhanan. Bukan dia ekspor, cuman kita saling berbagi pengalaman di sini. Kita membicarakan kehidupan lah intinya itu dengan bahasa budaya. Dan Kang Dian ini merupakan praktisi langsung atau pelaku langsung dari seseorang yang punya sense of art atau sense of istilahnya ketertarikan yang sangat kuat terhadap hal-hal bersifat budaya. Jadi nanti kita akan telisik sedikit demi sedikit. Sebelumnya akan mungkin sedikit saya gambarkan tentang masalah budaya tersebut dari sisi keilmuan gitu, biar nggak salah gitu teman-teman. Yang namanya budaya itu sebenarnya budaya membangun peradaban. Tanpa adanya budaya, peradaban tidak akan dibangun. Jadi budaya itu seperti apa sih? Budaya itu adalah keseharian yang mewakili kegiatan masyarakat tersebut. Kegiatan masyarakat akan selalu diwakili oleh kegiatan orang per orang. Jadi seakan-akan itu budaya itu memang sekumpulan dari kegiatan person to person yang secara dilakukan secara massal, dan itu menjadi akumulasi dari sebuah kreasi dan dari hasil dari kreasi sama pemikiran dari sebuah masyarakat tertentu. Banyak hal yang dihasilkan kawan lakon. Jadi kita ini bangsa yang luar biasa hebat. Dalam artian itu memiliki budaya itu tidak setengah-setengah. Mungkin di beberapa tempat hanya memiliki tari-tarian, di beberapa tempat hanya memiliki seni musik, di beberapa tempat kita lihat ada tarian-tarian yang masih sifatnya itu masih gerakan masih enggak luas lah. Kalau kita sudah luas, terus kita punya banyak hal yang sudah menjadi bagian dari budaya kita. Salah satunya adalah bagaimana energi tersebut, nenek moyang kita, leluhur kita kan dia itu kalau menurut saya itu juga bisa mentransformasi namanya energi dia itu menuju kepada sebuah benda untuk mewakili personifikasi atau pribadi dari si pemilik benda tersebut yang Kang Dian sekarang lagi kumpulkan. Banyak sekali kawan lakon. Salah satunya adalah keris-keris yang ada di sini dan banyak lagi. Kita akan bahas yang namanya
hasil budaya manusia Nusantara itu bukan hanya keris, banyak sekali. Jadi mungkin Kang Dian bisa sedikit menjelaskan tentang apa dan bagaimana sih sebenarnya gaman yang dimaksud diwakili keris atau banyak hal yang bersifat kebendaan itu terhadap manusianya. Terima kasih para lakon semua ya. Jadi di sini Kang Ferry, saya sendiri sebenarnya untuk pengetahuan ke hal-hal yang budaya dan keris itu ya sangat sedikit sebenarnya. Karena saya juga baru belajar. Jadi seperti diketahui saya mengumpulkan sejak tahun 2009, alhamdulillah sampai sekarang banyak. Itu maksudnya gini. Pertama-tama ya karena saya suka, senang, terus akhirnya mengumpulkan banyak, dan sekarang kok saya lihat ada sisi lain yang hal-hal yang bisa kita ambil atau kita ambil positifnya dari karya-karya leluhur kita dulu. Jadi ini adalah wujud karya leluhur mbah-mbah kita, wuyut kita, dan berapa ratus tahun yang lalu yang masih lekang, masih utuh ya, Tidak lekang oleh zaman. Tidak lekang oleh zaman. Dan ketika saya terus mempelajarinya ternyata memang benar Kang Ferry ya. Jadi ada sebuah kekuatan spiritual ya. Nah, dalam benda-benda yang diturunkan oleh kita sebenarnya. Jadi mereka salah satunya menitipkan spirit mereka ya, roh atau spirit untuk apa coba? Kita kenal dulu leluhur kita luar biasa mulia ya. Ada tatanan yang sangat luar biasa. Tatanan luhung tadi ya. Luhung, terus pantang menyerah, berani yang membela yang benar. Nah itulah yang harusnya oleh kita ini ya, penerusnya harusnya kita ambil, kita manfaat. Kita warisi. Ya, kita warisi. Kalau tidak kita siapa lagi coba? Apakah bangsa lain? Nah ternyata ironis sekali karena ketika bangsa kita ada beberapa atau banyak bahkan yang menegatifkan keris di tempat lain ya. Belanda, di Prancis, Amerika, Cina, dan lain-lain itu semua berlomba untuk memiliki keris. Karena mereka meyakini ada sebuah bukan hanya dari segi keindahan ya, keindahan kerisnya sendiri, dan tapi teknologinya juga luar biasa. Tapi spiritualitasnya juga cuma ada namanya Yoni ya, spiritualitas yang mereka juga suka gitu. Nah, dari sinilah akhirnya saya tercetus karena saya sudah diamanai ya, semua dari Allah, diamanai sedemikian banyak dan harus saya lestarikan ya, sebagai satu tinggalan leluhur saya. Spirit mereka insya Allah bisa kita ambil sehingga kita bisa apa ya, dalam kehidupan ini bisa untuk meniru mereka dalam hal itu. Nah, ini saya ceritakan kenapa demikian, sangat ironis ketika ada orang-orang ya, saya juga sering ya dikirimi orang karena katanya negatif ya, taruh sini, terus ada juga teman-teman saya yang menstigma lah, menuduh, terus dibuang, dilarung dan lain-lain. Sebenarnya itu semua adalah keyakinan masing-masing Mas Heri. Jadi saya tidak menyalahkan juga, tapi saya sangat ironisnya kenapa? Coba kalian bayangkan mbah-mbah kita, buyut-buyut kita semua rata-rata kalau orang Jawa punya keris yang ditaruh di rumahnya. Itu sudah turun-temurun. Dan apakah mbah kita juga dalam kategori yang syirik dan lain-lain? Dan mereka juga ahli ibadah gitu. Ya, ahli tirakat. Nah, ini saya alami sendiri ketika antara spiritual saya ke Tuhan, ke Allah. Ya, kenapa kok saya bisa, alhamdulillah. Kadang orang tanya, rezeki ini banyak, apakah kamu hebat atau kok kuat ya, kuat. Biasanya karena di situ ada energi, teman-teman, sobat lakon, yang harus ketahui bahwa yang namanya energi itu tidak bisa dihancurkan, dia akan selalu ada di alam. Jika energi tersebut sudah disimpan pada suatu benda, sedikit banyak dia akan mengikuti benda tersebut. Kalau masalah gini Kang dia ada pembalikan pemikiran sebenarnya. Kalau saya pikir ya, kalau orang sudah menganggap bahwa keris itu syirik dan hal macam-macam itu, berarti dia meyakini bahwa keris itu memang ada penghuninya dan macam-macam. Tapi orang yang memiliki keris belum tentu berpikiran seperti itu.
ada yang berpikir artnya, seninya, kemudian ada yang berpikir tentang leluhurnya, ada yang berpikir tentang teknologi bagaimana keris itu dibuat. Kalau Kang Dian nanti akan diceritakan oleh Kang Dian bagaimana keris itu dibuat, itu luar biasa. Karena apa? Bahan yang dipakai itu bukan hanya besi metal biasa, itu meteorit yang unsur batuannya itu kalau bisa dibilang itu harus dilebur di atas 1000 derajat Celcius. Pada saat itu tidak ada panas yang bisa menghasilkan, sumber panas bisa menghasilkan sedemikian tingginya suhu seperti sekarang ini kan. Dan itu kita harus mulai kritis terhadap apa yang sekarang ini kita yakini. Jadi ada sebuah pemikiran-pemikiran yang kata Dian tadi kebalik. Ketika kita sudah diwariskan oleh hal yang luar biasa, kita justru tidak mau gitu loh, menolak. Justru orang lain sekarang yang ngambil. Salah satu yang contoh itu yang paling monumental, fenomenal adalah peristiwa ketika Soekarno memberikan keris itu terhadap presiden dari bukan mana itu salah satu negara di Amerika Latin, saya juga lupa, padahal dia terkenal sekali, Che Guevara dan teman-teman lah. Che Guevara itu dia pas fotonya itu kan dia itu bukanya, kalau bisa saya praktekkan, maaf tentunya, itu kayak bener-bener menghormati dari energi dari keris. Bukan kerisnya dihormati, tapi dia caranya itu sudah bener gitu loh. Tata caranya, adatnya dia untuk membuka itu benar, itu luar biasa, Kang Dian. Jadi memang benar-benar harus kita coba cermati. Tapi bukannya keris, saya banyak sekali yang jadi unsur-unsur budaya yang harus kita kaji dan gali kembali, bahwa itu adalah peninggalan leluhur, ada energinya. Kang Dian nanti akan menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana keris itu dibuat. Jadi begini Kang Ferdi, makanya saya ngomong ada sebuah kekuatan di dalamnya. Itu kekuatan ini dalam arti yang energi positif. Karena apa? Karena dulu empu, ya namanya yang membuat itu empu, itu ndak main-main, ndak sembarang orang jadi empu. Orang-orang pilihan, orang-orang yang benar-benar mengerti keindahan dan ketuhanan, dan tirakatnya pun kuat. Nah, ketika zaman dulu pembuatan keris itu, satu keris itu nggak kayak sekarang satu pedang langsung ratusan puluhan, enggak. Ketika ada gini ceritanya Kang Ferdi, ketika misalkan ada seseorang yang datang ke empu itu, yang misalkan saya bertani, saya pengen hasilnya bisa lebih banyak, maka si empu tadi menggabungkan ya. Jadi ketika membuat keris dia berdoa dulu, tirakat dan puasa. Setelah itu dapat ilham, terus dibuatlah keris itu. Makanya namanya wesi aji, wesi yang diajeni, yang diaji. Jadi akhirnya menjadi sebuah kekuatan dalam bentuk doa sebenarnya Mas Ferry. Doa-doa mereka leluhur kita itu sampai di salah satu pembuatan keris-keris itu, dan akhirnya dipakailah sama orang yang setelah jadi, dan dipakai di rumahnya. Alhamdulillah berkat doa tadi ya, bukan berkat keris atau kodamnya ya. Kalau orang menyalartikan kodamnya jin dan lain-lain, itu salah ya. Jadi doa itulah yang nyampe gitu. Energi itu yang tersimpan adalah ini adalah yang luar biasa. Contohnya keris salah satu keris saya yang bisa alhamdulillah bisa nyarang udan ya. Jadi bisa, kalau hujan nanti itu dibuka, insya Allah dalam waktu 5 menitan lah, insya Allah reda. Itu kenapa kok nggak langsung gitu kan, pertanyaannya begitu. Karena itu doa sebenarnya. Kita buka juga, kita ibaratnya berdoa, tapi butuh sambung energi dari pemilik alam terhadap. Ya, kembali lagi, ada juga yang keris yang buat untuk menawar ular, itu ada. Ini tidak logika kan? Nggak logika. Jadi ketika orang kena sengatan ular, dan ini banyak yang terjadi, keris itu cuma dibuka, didekatkan, itu racun ular sudah bisa keluar. Kok bisa? Ada apa? Itulah salah satu kekuatan energi dari keris-keris yang dibuat oleh leluhur kita. Ini yang mau kita gali, yang mau kita pelajari, sehingga nanti mudah-mudahan bisa jadi spirit para muda Nusantara ini, Indonesia,
supaya kita ini tidak jadi bangsa yang terjajah dalam segi ideologi dan lain-lain, tertindas, lemah, Tidak tahu siapa diri kita sendiri gitu. lemah ya. Jadi saya katakan lemah, kenapa? Karena tidak punya jati diri, kepribadian. Nah inilah nanti yang akan membuka kita nanti, dan semangat kita ini yang nanti akan didampingi oleh leluhur kita, nanti yang akan menjadikan kita bangsa yang terhormat, disegani kayak dulu zaman Soekarno ya, ketika dia katanya Mas Ferry berangkat ke Amerika, dielulukan wibawanya luar biasa karena memiliki energi-energi yang diambil dari leluhur itu ya. Nah, jadi, kalau di keris itu yoni. Kalau di manusia juga ada yoninya, namanya karisma. Nah, Soekarno ini memiliki karisma luar biasa, yang energinya itu menebar sangat begitu kuat gitu loh. Itu sama juga dengan di keris ataupun gaman. Kita ngomong gaman saya universal, karena tiap-tiap suku atau suku bangsa di Nusantara itu punya sendiri model-model gamannya. Ada banyak lah, nanti di sini juga beberapa ada juga terwakili ya, nanti bisa diberikan contoh. Terus jangan dia. Jadi ini Mas Ferry yang bisa kita ambil dari. Jadi maaf ya para lakon semua, kalau di sini ada yang pemikirannya memang negatif silakan ya, saya enggak akan karena saya juga baru dan saya juga enggak memaksa. Kita membebaskan semua orang berpikir monggo, ayo berpikir. Apresiasi terserah. Yang yang mensyirikan keris monggo, saya enggak menyalahkan karena memang pemahaman orang berbeda. Tapi ketika saya sendiri ya laku saya sendiri, budaya dan ketuhanan ternyata berbeda, sambung, saling menguatkan, saling mengisi. Jadi itulah nanti yang negara ini butuh kader-kader yang militan, dan itu harus dibangkitkan dengan mengetahui jati diri leluhurnya. Betul. Kalau kita tidak tahu siapa sebenarnya leluhur kita, bagaimana kita bisa percaya diri dengan diri kita sendiri? Itu kan dia. Ya. Betul sekali Kang Ferry. Jadi inilah nanti yang kita garis besari. Ayo teman-teman semua jangan takut ya, karena ada persepsi negatif dari teman-teman lain yang pemahamannya mungkin berbeda dengan kita. Ya memang mereka dalam hal itu menjaga biar tidak masuk ke dalam hal yang kesirikan. Nah, memang kenapa coba? Karena memang ada memang contoh-contoh di masyarakat orang yang mensalahgunakan keris, dalam artian keris itu dipuja-puja, diminta, disembah bahkan, dimintai tolong. Nah, akhirnya mereka kok gitu. Jadi keris itu identik dengan dukun, dengan orang-orang yang negatif lah. Akhirnya stigmanya ini akhirnya menjadi keris sendiri nilainya jadi negatif. Nah, kalau saya sendiri ya sebagai pribadi ya praktisi juga, alhamdulillah. Kadang ada orang yang ngomong kan keris itu katanya bisa melarat ya, buat orang melarat. Jangan jauh-jauh, udah Soekarno, Presiden Soeharto juga punya. Semua rata-rata pemilik dan enggak miskin. Enggak melarat. Hamengkubuwono berarti enggak melarat. Hamengkubuwono. Apalagi keraton-keraton itu tadi luar biasa. Jadi kalau saya garis besar di sini memang spirit inilah yang harus kita ambil ya, kita sebagai momentum untuk kita berjuang mengalami ini dalam bentuk penjajahan dari sisi lain, mentalitas. Kita dijajah di mentalitas. Jadi Sobat Lakon, sebelum kita teruskan, kita jeda dulu sebentar, kembali lagi saat lagi. Oke, kembali lagi Sobat Lakon. Jadi seperti itu gambaran awal dari bagaimana budaya tentang keris yang diwakili oleh keris tadi diceritakan oleh Kang Dian. Bagaimana sebenarnya keris itu dibuat dan bagaimana energi itu disalurkan ke sana. Sebenarnya padanannya ada, Kang Dian. Di dunia modern seperti ini ada hal yang dilakukan oleh manusia dan persis keris. Apa itu?
seperti Anda membuat aplikasi. Aplikasi itu butuh coding. Kalau Anda bukan seorang empu yang bisa membuat coding atau membuat ahli coding, ahli pembuat aplikasi, Anda akan memesan terhadap seorang programmer untuk membuat aplikasi tersebut. Otomatis pesanannya adalah sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Seperti itulah metodologi keris itu dibuat. Jadi seakan-akan si empu ini adalah programmernya dan keris adalah aplikasi yang akan dipakai gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong keris itu syirik, musyrik dan menduakan Gusti Allah sendiri, sebenarnya sih itu tergantung kembali lagi pada manusianya, bukan kembali. Keris itu macam apa ya? Kalau pisau dapur dibuat membunuh akan jadi buruk juga. Kalau dibuat hal baik akan jadi baik juga, tergantung manusianya. Manusia sendiri yang bisa memanfaatkan apa yang disediakan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi kembali lagi Bapak, yang patut kita cermati sekarang ini bahwa komunitas perkerisan, komunitas pergamanan, komunitas batu itu sekarang kalau kumpul itu sembunyi-sembunyi karena ada stigma yang luar biasa buruk dalam masyarakat. Hal itu yang harus kita coba untuk gali kembali dari sisi-sisi yang lebih, bukan yang sekedar Kang Dian ya istilahnya ini kesirikan dan negatifnya. Bukan begitu ceritanya. Nanti Kang Dian akan lebih membahas lebih dalam lagi tentang masa bagaimana sih hubungannya perkerisan dan zaman-zaman ini tadi dengan keimanan, ketuhanan. Kang Dian, coba Kang Dian. Ya para lakon semua ya, saya sendiri kalau hubungan antara keimanan, keris dan lain-lain ya tetap yang nomor satu yang harus kita pegang berarti sambung dan ya tauhid ya, kita ke Allah, kita sambung ke Allah itu nomor satu, tauhid. Jadi kalau bahasa di kita yang Islam itu ke Allah, kalau teman-teman yang non Muslim juga silakan sambungnya tetap ke Tuhan masing-masing lah. Jadi bagaimana kita belajar menuhankan Allah itu jadi tidak. Nah, yang menjadi salah kaprah ketika kita meminta sesuatu kepada bukan Allah. Termasuk ada teman-teman mungkin yang salah kaprah dalam memelihara keris. Akhirnya keris disembah, dimintai A, B, C, D ya gitu. Itu adalah kesalahan dalam memelihara keris itu, karena sebenarnya tidak begitu. Mereka itu ikut membantu tapi tidak kita minta. Jadi energi yang kita ambil dari keris itu. Nah, Kang Dian, ini tak potong sebentar nih. Ada hal-hal yang terus-menerus mungkin orang awam tidak mengerti tentang ritual satu suro. Satu suro itu Kang Dian, biasa itu wayahe wong ngumbah keris. Ngumbah keris koyo opo sih sebenarnya Kang Dian? Itu apakah apa nih sing diumbah gitu loh? Itu ritual untuk menghormati atau dedikasi kita terhadap penyembahan, atau itu sekedar penghormatan kita terhadap energi dari keris tersebut? Coba Kang Dian. Dari satu sisi ya, satu suro itu kalau saya bilang ya adalah pas malam satu suro itu energi yang besar yang akan, memang energi besar yang masuk sehingga pas waktunya untuk ibaratnya untuk kalau di perkerisan ya kita kadang-kadang membuka terus dimandikan kembang dan lain-lain, itu bukan dalam rangka kita apa ya, tapi kita menghormati ya, kita punya barang ya dirawat dengan baik, dikasih kembang, kadang dimandikan sampai dikasih kasih menyan dan lain-lain. Nah itu dalam salah satu bentuk kita menghormati mereka, menghormati barang-barang kita, leluhur kita itu tadi. Dan nanti supaya yoni atau spiritnya ndak putus, tetap bisa terus, bahkan lebih lancar. Jadi jangan disalahartikan dengan, saya sendiri kadang malam satu sore sampai jam 1 jam 2 ya tidak memandikan semua karena sangat banyak. Jadi saya syukur saya bersihkan dan lain-lainnya. Jadi itulah yang membuat kita bagaimana cara menghormatinya itu tergantung kita. Jangan sampai kita harus begini, kalau udah begini nanti itu yang nyala akhirnya.
Ya tergantung kita. Kadang ada yang cuma ditaruh aja, nggak diapa-apakan, ya ada, nggak masalah. Jadi nggak ada patokan harus begini, karena itu nanti yang menjadi kalau sudah harus dikasih ini ya itu nanti yang membuat kadang orang berpikirnya kesirik akhirnya, karena sudah menuhankan benda kan. Kita sendiri yang menuhankan Tuhan Allah. Jadi untuk satu surah begitu Mas Beni. Jadi salah satu memang pas malam satu surah itu ibaratnya energi besar yang perpindahan, mungkin ada perpindahan energi alam yang besar di situ. Jadi alam ini sedang mengeluarkan energi yang paling besar, dan disitulah jadi Kang Dian, ada hal yang banyak kita ketahui bahwa orang-orang zaman dahulu kita itu sudah menghitung atau mengetahui tentang patronnya alam semesta. Alam semesta ini punya patron, sudah punya program sendiri. Program itulah yang sekarang ada generasi muda sekarang ini koyo gak ngerti. Kadang-kadang itu weton itu juga di primbon, weton itu dipinggirkan kok gak masuk akal. Itu memang disitulah alam sedang memiliki energi paling besar mungkin di situ. Makanya kita harus, kalau mau teman-teman Sobat Lakon ingin mencari keilmuannya, silakan dikritisi melalui keilmuan, jangan sungkan gitu. Jangan asal jeplak, asal ngomong bahwa itu hal yang tidak masuk akal, itu hal yang kebohongan segala macam. Jangan dicari. Kalau Anda tertarik dengan dunia seperti ini dan mencari logikanya, silakan. Tapi kadang-kadang hal seperti ini tidak bisa dilogikakan. Iya kan? Ya. Karena saya sendiri kita ini punya keterbatasan sebagai manusia untuk melakukan hal yang tidak logis. Karena di situ ada kehendak Allah di situ. Kehendak Allah itu pun kadang-kadang nggak logis. Kita logiknya sebagai manusia. Kang Dian, ada satu hal lagi yang mungkin harus kita jabarkan juga sebagai penyanding dari kita ngomong itu etika kita untuk menghormati benda-benda bersejarah semacam ini. Salah satunya dengan menggunakan menyan, menggunakan dupa. Itu gimana sih Kang Dian? Dupa itu untuk apa? Terus uang-uangnya itu apa sebenarnya? Terus terang awalnya Kang Ferry, saya juga sangat-sangat antipati terhadap dupo dan lain-lain, karena memang cenderungan ke arah yang sirik dan lain-lain. Awalnya saya begitu, kata jar ini mangan jin dan lain-lain gitu. Jin mangan di kono. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa yang saya temukan setelah itu gitu loh. Jadi ada dupo pun yang dipakai oleh nenek moyang kita itu juga ada filosofinya Kang Ferry. Jadi ibaratnya kita dengan membakar dupo itu bahasanya kita menghormati leluhur kita ya. Jadi ada leluhur kita hormati ya. Setelah itu bahasanya dupo itu munggah angkoso yang juga ruhnya wali dan malaikat dan lain, sampai aromanya wangi. Aromanya ini yang membuat salah satu energi itu bisa masuk Kang Ferry. Jadi menambah daya kita untuk semangat kita ya, untuk mengarah kebaikan tentunya ya, bukan ke lainnya.